Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Alam Gu. Hati Xiaoyan menegang saat melihat perubahan ekspresi Jin Shi. Tampaknya dia mengetahui beberapa informasi yang terkait dengan klan Gu. Teman kecil Xiaoyan, kenapa kamu tiba-tiba menyebut klan Gu? Jangan beritahu saya bahwa Anda memiliki konflik dengan mereka. Jin Shi juga berangsur-angsur pulih beberapa saat kemudian dan berbicara dengan khawatir. Klan Gu ini bukanlah Wind Lightning Pavilion. Xiaoyan mungkin masih bisa hidup bahagia bahkan setelah menyinggung Wind Lightning Pavilion. Namun, jika dia membentuk permusuhan dengan klan Gu misterius ini, hasilnya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan tersenyum sambil berkata, aku belum pernah bertemu klan Gu ini. Bagaimana bisa ada konflik? Hanya saja saya ingin mengetahui beberapa informasi terkait dengan klan Gu ini. Mungkinkah tetua Jin Shi memberitahuku tentang mereka? Jin Shi menghela nafas lega. Dia menyeka keringat dingin di dahinya sambil berkata, lebih baik jika ini masalahnya. Di seluruh wilayah Central Plains, Hall of Souls, manusia, dan Pil Hall atau 3 keluarga besar kuno di dunia Magical Beast takut pada klan Gu ini. Xiaoyan juga merasa sedikit terkejut saat mendengar ini. Meskipun dia bisa menebak bahwa latar belakang Sun Er tidak lemah, dia tidak menyangka bahwa yang disebut klan Gu sebenarnya sekuat ini. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang klan Gu ini? Selain itu, klan ini tidak pernah muncul di antara manusia atau faksi Magical Beast. Mungkinkah mereka bukan milik salah satu dari mereka? Xiaoyan bertanya tidak yakin, sebenarnya, klan Gu ini bisa dianggap manusia. Namun, mereka adalah keturunan dari zaman kuno. Dikabarkan bahwa mereka memiliki garis keturunan Doudi. Jin Shi perlahan menjelaskan. Garis keturunan Doudi? Xiaoyan tercengang. Dikabarkan bahwa jika seseorang mampu mencapai kelas Doudi, garis keturunan mereka akan mengalami perubahan. Sebagai hasilnya, keturunannya akan mendapat manfaat. Ada cukup banyak klan Doudi di zaman kuno. Meskipun mereka bisa dianggap manusia, mereka memiliki bakat yang kaya dalam hal pelatihan. Beberapa dari mereka yang beruntung bahkan mungkin mewarisi beberapa kemampuan Doudi melalui garis keturunan mereka. Namun, hal seperti itu sangat jarang dan sepenuhnya bergantung pada keberuntungan seseorang. Jin Shi mengangguk. Nada suaranya mengandung rasa hormat yang sulit disembunyikan ketika dia menyebutkan kata-kata Doudi. Ini adalah penghormatan untuk orang terkuat di dunia. Klan yang memiliki garis keturunan Doudi kuno ini sangat mendiskriminasi orang luar. Karena mereka perlu menjaga kemurnian garis keturunan mereka, bahkan jika mereka menikah dengan manusia biasa, mereka pasti akan memilih orang yang sangat luar biasa. Ada cukup banyak klan di zaman kuno yang memiliki garis keturunan Doudi. Namun, seiring berjalannya waktu, tampaknya hampir tidak ada yang tersisa. Yang selamat disebut klan Gu yang sangat misterius. Klan Gu tidak terlalu peduli dengan peringkat di benua tapi kekuatannya tidak diragukan lagi. Ada banyak ahli dalam klan dan jujur saja, hanya ada sedikit faksi di benua yang bisa menentangnya. Xiaoyan mengangguk. Tidak heran jika Sun Er memberitahunya bahwa dia harus menunggu sampai dia menjadi Dozong sebelum dia bisa pergi dan mencoba menemukannya. Jadi klan Gu sebenarnya menakutkan ini. Memikirkan kekuatan Hall of Souls, bahkan mereka takut pada klan Gu. Seberapa menakutkan kekuatan klan Gu ini? Lalu apakah tetua Jin Shi tahu di mana markas besar klan Gu? Xiaoyan berhenti sebelum bertanya. Wilayah timur Central Plains pada dasarnya milik klan Gu. Selain beberapa dari mereka,
berbagai fraksi di sana semuanya adalah pengikut klan Gu. Namun, klan Gu jarang mengaturnya. Biasanya, sebagian besar orang dari klan Gu semuanya tinggal di alam Gu. Jin Shi terus menjelaskan. Gu Realm. Xiao Yan sekali lagi terkejut saat mendengar kata-kata asing ini. Setiap ahli yang mencapai kelas Dou Sheng pada dasarnya berdiri di puncak benua Dou Qi. Pada level ini, seseorang akan melampaui level biasa dan akan melangkah ke level suci. Kekuatan yang dimiliki seseorang secara alami akan jauh dari apa yang bisa dibayangkan orang biasa. Membuka dunia tempat orang bisa hidup adalah indikator dari Dou Sheng yang elit. Jin Shi menghela nafas. Suaranya mengandung rasa iri yang ekstrim. Gu Realm ini dibangun dari Dou Sheng yang sangat kuat dari klan Gu selama beberapa generasi. Setelah bertahun-tahun memperkuat dan memperluas yang tak terhitung jumlahnya, ukurannya setidaknya bisa sebanding dengan wilayah utara Central Plains bahkan jika itu tidak dapat dibandingkan dengan seluruh wilayah Central Plains. Tempat itu dimiliki secara unik oleh orang-orang dari klan Gu. Karenanya, Xiao Yan dengan lembut menghirup udara dingin. Membuka dunia. Apakah hal yang begitu menakutkan itu benar-benar sesuatu yang bisa dicapai oleh kekuatan seseorang? Seorang elit Dou Sheng begitu kuat sehingga akhirnya membuat orang merasa tidak percaya? Xiao Yan merasa dirinya gemetar saat memikirkan kekuatan menakutkan yang bisa merobek ruang hanya dengan mengangkat tangan. Ini sudah terjadi pada seorang elit Dou Sheng. Lalu seberapa menakutkan Dou yang bahkan lebih kuat? Dengan membandingkan keduanya, kemampuan misterius dari seorang elit Dou yang mampu mengubah garis keturunan mereka yang disebutkan oleh Jin Shi tampaknya bukan cerita yang dibuat-buat. Bahkan saya tidak yakin bagaimana seseorang memasuki alam Gu ini. Jika bukan karena banyak anggota suku tikus penelan emas saya, kemungkinan saya akan jauh dari memenuhi syarat untuk menyadari begitu banyak rahasia yang diberikan kekuatan saya. Jin Shi menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan agak menyesal. Xiao Yan mengangguk. Dia juga puas dengan mempelajari begitu banyak informasi yang berhubungan dengan klan Gu. Meskipun kekuatan klan Gu sangat hebat, dia pasti akan menerobos ke tempat itu untuk Sun Er bahkan jika itu sangat berbahaya. Meskipun Xiao Yan tidak yakin berapa banyak ahli yang ada di dalam klan Gu, kemungkinan besar tidak akan ada yang kurang dari Hall of Souls. Kekuatan Xiao Yan tidak mencukupi meskipun dia saat ini telah menerobos ke kelas Dou Zhong. Namun, ini tidak menjadi halangan bagi Xiao Yan. Setelah aku menyelamatkan Yao Lao, aku akan menuju ke klan Gu itu. Terlepas dari betapa istimewanya Anda pada akhirnya adalah manusia. Xiao Yan mengatupkan giginya dan berbicara dengan kejam di dalam hatinya. Dia tidak merasa takut hanya karena kekuatan besar di balik klan Gu. Sun Er telah menunggunya selama bertahun-tahun. Terlepas dari situasinya, dia perlu melakukan perjalanan ke sana. Jika tidak, dia tidak berperasaan. Sepertinya aku harus segera mengeluarkan racun api di Jin Shi. Pertemuan besar 4 pavilion yang disebutkan MU King Luan akan segera dimulai. Jika saya melewatkannya, saya tidak tahu kapan itu akan terjadi sebelum saya dapat menemukan Feng Zunze. Efisiensi Jin Gu agak melebihi harapan Xiao Yan. Sebelum waktu tengah hari, semua hal yang dibutuhkan Xiao Yan dikirim ke tangannya. Kabut melayang di dalam rumah batu di lereng gunung. Kabut mengandung gelombang aroma obat yang pekat dan panas yang meluap. Ada baskom kayu besar di dalam rumah batu. Jin Shi duduk di dalam baskom kayu, dan air mendidih menutupi tubuhnya sampai ke lehernya. Dia tidak dapat menggunakan Dou Qi untuk memblokir suhu. Karenanya, wajah Jin Shi dipenuhi dengan keringat. Api hijau giok dengan cepat menggeliat di tangan Xiao Yan tepat di samping baskom kayu.
ada banyak bahan obat yang dicampur dengannya. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi setetes cairan obat berwarna merah menyala. Dengan jentikan jarinya, cairan obat jatuh ke baskom. Permukaan air segera berubah menjadi merah karena banyak gelembung merah menyala bergolak di dalamnya. Konsumsi pil obat ini. Pil obat ditembakkan dari cincin penyimpanan Xiao Yan sebelum ditangguhkan di depan Jin Shi. Dia menghisapnya dan menelannya ke dalam tubuhnya. Ketika pil obat memasuki tubuhnya, rasa dingin yang menusuk tulang segera mulai menyebar, menutupi setiap inci tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan obat di dalam cairan berwarna merah panas di dalam baskom meresap ke dalam tubuhnya dari setiap pori. Di tengah bentrokan antara dingin dan panas ini, tetesan cairan keabu-abuan yang berisi stents perlahan merembes keluar dari hidung Jin Shi. His mendesis. Tubuh Jin Shi sangat gemetar saat cairan abu-abu amis merembes keluar. Giginya terkatup rapat saat mulutnya mengeluarkan suara mendesis. Jelas, dia menderita rasa sakit yang luar biasa selama proses memaksa racun keluar. Jin Gu yang ada di samping juga menjadi cemas saat melihat ekspresi menyakitkan Jin Shi. Tidak perlu cemas. Itu hanya rasa sakit biasa. Semuanya akan baik-baik saja jika dia bisa bertahan sebentar. Wajah Xiao Yan tenang. Dia melambaikan tangannya dan sekelompok api hijau giok jatuh darinya. Setelah itu, ia mendarat di baskom kayu, dan suhu cairan berwarna merah api naik dengan cepat. Wajah Jin Shi seperti arang terbakar mengikuti peningkatan cepat suhu air. Udara yang dia embuskan terasa panas. Penampilannya menyebabkan Jin Gu, yang sedang menonton di samping, merasa mati rasa. Jika racun api tidak dipaksa keluar, dia akan bertanya-tanya apakah Xiao Yan berencana membunuh Jin Shi. Dengan munculnya nyala api, semakin banyak cairan berwarna abu-abu merembes keluar dari tubuh Jin Shi. Namun, dengan pembakaran Gazette Lotus Heart Flame, racun api dengan cepat dibakar saat mereka muncul. Dengan demikian, kemurnian kekuatan obat di baskom kayu tetap terjaga. Metode menggunakan es dan api untuk mengeluarkan racun ini berlanjut selama hampir 8 jam. Baru kemudian itu berakhir karena kehabisan kekuatan obat di dalam baskom kayu. Namun, harus dikatakan bahwa racun api memang tersimpan terlalu dalam di dalam tubuh Jin Shi. Xiao Yan tidak dapat sepenuhnya menghapusnya dari akarnya meskipun telah menggunakan metode ini. Menurut kecepatan ini, seharusnya mungkin untuk mengeluarkan sebagian besar racun api di tubuhmu dalam waktu 5 hari. Pada saat itu, saya akan memperbaiki cairan obat untuk Anda. Selama Anda berendam di dalamnya selama 2-3 jam setiap hari selama 2-3 bulan, racun api di tubuh Anda akan hilang sama sekali. Xiao Yan menarik api surgawi dan berbicara setelah melihat Jin Shi berdiri dari baskom kayu untuk mengenakan pakaiannya. Terima kasih Tuan Xiao Yan. Suku tikus penelan emas kami pasti tidak akan melupakan kebaikan ini. Jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuan kami di masa depan, kamu bisa datang dan mencari diriku yang dulu di Gunung Mata Surga. Jin Shi dengan sungguh-sungguh membungkuk kepada Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Dia bisa merasakan perubahan di tubuhnya. Penyakit yang telah bersamanya selama bertahun-tahun akhirnya bisa disembuhkan. Saat ini, hatinya cukup bersemangat. Xiao Yan berseri-seri. Dia memandang Jin Shi yang semangatnya jauh lebih baik. Tangannya tiba-tiba mengusap dadanya. Tampaknya ada racun yang cukup menakutkan juga hadir di dalam tubuhnya, tempat racun iblis. Hal ini juga telah mengganggunya selama bertahun-tahun. Meskipun dia belum menemukan seorang elit Douzun, Xiao Yan sudah maju ke kelas Douzong.
kemampuannya untuk melawannya juga meningkat secara signifikan. Aku ingin tahu apakah aku bisa mengandalkan kekuatanku untuk memperbaiki titik racun iblis dengan kemampuanku saat ini. Jika saya bisa mendapatkan Doki dari masa hidup Dozong, itu mungkin akan menjadi tonik yang bagus untuk saya. Hati Xiao Yan tanpa sadar menjadi panas saat memikirkan ini. Niatnya untuk menangani Demon Poison Spot bukanlah sesuatu yang dia pikirkan hanya selama 1 atau 2 hari. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.